Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo sarangan kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kami kalipun selawat salam dikunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Alhamdulillah saged silaturahim melih oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau mijit ya, kita masuk hadis ke-24 ya. Tema besarnya adalah Jawami'ul Khair. Napa simbol-simbol kebaikan. Ini hadis panjang, mungkin akan kita bahas di beberapa pertemuan. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, tetapi tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Hadis qudsi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi ar-rabbihi, dari yang diriwayatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini konteksnya kepada kita semua ya, karena mau tidak mau kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mengaku atau tidak mengaku kita ini Abdullah. Kita menerima atau tidak menerima, pada akhirnya kita ini Abdullah. Di sini Allah menyeru kepada kita semua, jami'us saqalain. Semua saqalain, semua manusia dan jin diseru semua. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hamba, baik terpaksa menjadi hambanya maupun dengan sukarela menjadi hambanya. Ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan atas diriku melakukan perbuatan zalim. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, aku Allah itu mengharamkan diriku dari melakukan perbuatan zalim. Tentu Allah maha suci dari melakukan kezaliman, dan mustahil Allah itu zalim. Kenapa? Karena makna zalim secara syar'i dalam pengertian agama kita, zalim itu adalah at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi haqqin. Zalim itu memanfaatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa jalan yang benar. Itu zalim. Kita menggunakan, kita memanfaatkan milik orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Itu zalim. Kenapa disebut mustahil bagi Allah? Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak mungkin Allah itu berlaku zalim. Toh begitu Allah menegaskan, wahai hamba-hambaku, aku melarang diriku
melakukan perbuatan zalim. Wa ja'altu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sesuatu yang haram. Aku mengharamkan diriku dari perbuatan zalim, dan aku haramkan perbuatan zalim itu di antara kalian. Jadi kalian jangan, maka di potongan hadis berikutnya fala tazalam, janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah itu yang mengharamkan zatnya dari perbuatan zalim, maka kita pun sebagai hambanya dilarang untuk berbuat atau dari melakukan perbuatan zalim. Perbuatan zalim menurut syariat itu apa? Niku menggunakan, memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita dengan cara yang tidak dibenarkan. Kita menzalimi orang lain, misalnya kita memanfaatkan hak orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Kita menghabiskan, kita menggunakan apapun milik orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Itu perbuatan zalim. Secara bahasa, zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Secara syariat maknanya nih, kita memanfaatkan yang bukan milik kita. Kenapa hal seperti itu dikatakan zalim? Ya karena itu merugikan orang lain dan membuat kita gelap nanti di akhirat, di kubur kita, menggelapkan kubur kita, merugikan orang lain juga. Bapak Ibu rahimakumullah, semua agama, kata Imam Al-Jazari di sini, semua agama sepakat tentang keharusan menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harga diri, menjaga akal pikiran, dan menjaga harta kita. Nah, kezaliman biasanya itu terjadi pada hal-hal di atas. Ketika kita mencelakai orang lain sampai misalnya menghilangkan nyawa orang tersebut, itu kita melakukan perbuatan zalim kepada orang itu. Karena apa? Kita menggunakan sesuatu yang tidak menjadi milik kita. Kita merampas miliknya orang lain berupa nyawa. Kita mencemarkan nama baik orang lain. Itu juga perbuatan zalim. Nah, zalim yang paling tinggi, yang paling besar adalah kemusyrikan. Wa a'lahu asyirk. Kezaliman yang paling tinggi adalah kemusyrikan. Maka Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu perbuatan zalim yang sangat besar. Karena apa? Ya karena kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan kezaliman ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa az-zulmu, zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Jadi ketika kita itu melakukan perbuatan zalim, itu akan menyebabkan hari kiamat kita itu gelap, gitu. Tidak cerah, karena mengandung atau kita menanggung banyak ketidakbaikan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa innallaha la yumli lidzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah
itu akan membiarkan orang yang zalim sebentar. Dibiarkan dia dalam kezalimannya. Lalu ketika pada saatnya Allah akan mengambil paksa orang yang zalim tersebut, sehingga dia meninggal dalam kondisi sedang melakukan perbuatan zalim. Nah, ketika orang diambil paksa sedang dalam kondisi kezaliman kayak gitu, maka tidak mendapat keberuntungan di akhirat, karena dia termasuk bagian dari orang yang bangkrut nih kok. Riwayat Imam Muslim baru ya muslimun. Imam Muslim meriwayatkan Rasul pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu nggak siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina," orang yang bangkrut di antara kami itu adalah man la dirhama lahu wala mata, orang yang nggak punya uang dan nggak punya barang-barang berharga. Lalu Rasul menjawab bahwa al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku nanti di akhirat, ini terkait dengan kezaliman ya. Orang yang mati membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tetapi selain itu dia mati juga menanggung dosa kezaliman karena qad syatama hadza, pernah ngumpat kepada orang lain, mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Wa akala mala hadza, mati menanggung dosa karena makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, mati menanggung dosa pernah menumpahkan darah orang lain. Wa dzaraba hadza, mati menanggung dosa pernah memukul menyakiti orang lain. Jadi ada orang meninggal, dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi dia juga menanggung beban atau dosa mencaci maki orang lain, menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, makan harta secara haram, membunuh orang lain, memukul orang lain. Nah, terhadap orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu nanti di akhirat, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dicaci maki nanti, orang yang dicaci maki nanti di akhirat, yang dituduh melakukan zina, yang hartanya dimakan dengan cara tidak baik, itu akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman dari orang yang meninggal membawa pahala sholat, zakat, dan puasa itu. Maka pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa itu dibagi-bagikan kepada si penuntut. Allah, saya dulu pernah dicaci maki orang itu, dituntut, lalu kemudian dilihat dia punya pahala sholat, diambil senilai dosa dari caci makinya itu, dikurangi pahala sholatnya. Datang lagi orang, Allah, dia dulu pernah membohongiku, memakan hartaku, dikurangi pahala sholat, zakat, puasanya senilai dari kezalimannya itu. Datang lagi orang yang menuntut, Allah, dia pernah memukulku padahal saya tidak ngapa-ngapain, dikurangi lagi pahala zakat, puasa, sholat dari orang itu, dibagi-bagi. Nah, fa'in faniyat hasanatuhu qabla inqidha'i ma alaihi, apabila pahala sholat, zakat, puasanya itu sudah habis, sementara yang menuntut atas dosa orang itu masih banyak, bagaimana caranya? Akhadha min khotoyahu, karena sudah nggak ada kebaikannya, maka keburukan dari orang yang menuntut itu tadi itu diambil, faturihat alaihi, kemudian diminta atau dilemparkan kepada orang yang awalnya tadi ketika mati yang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi karena sudah nggak punya lagi amal kebaikan, sebagai gantinya keburukan orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Jadi awalnya dia
Mati itu membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Tapi setelah hitung-hitungan, setelah di total, ternyata banyaknya pahala sholat, zakat, dan puasa itu tidak ada artinya atau habis karena apa? Kezaliman yang belum dia minta kehalalannya semasa di dunia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah nggih, hitungannya panjang, urusannya itu sampai di akhirat. Kalau kita menzalimi orang lain, kalau kita tidak minta kehalalannya sekarang, urusannya itu dibawa sampai mati. Ini masalah besar. Misalnya kita modal pahalanya itu ya cuma segitu-segitu saja. Loh nanti di akhirat dikurangi karena kita melakukan kezaliman terhadap orang lain yang belum kita mintai halal. Dan nggak bisa lagi kita ganti dengan ya udahlah nanti tak kasih uang sekian tak bayar, nggak berguna lagi uang pada saat itu ketika di akhirat. Maka nasihat Rasulullah, man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu al-yaum. Siapa yang punya tanggungan perbuatan zalim kepada saudaranya, minta kehalalannya sekarang. Artinya di dunia. Daripada kita malu minta maaf dan minta halal di dunia, tapi kita bangkrut di akhirat, ngoten nggih. Mending awak dhewe niku kisinan nang donya mboten napa-napa. Daripada nanti kita celaka di akhirat. Ya, kadang-kadang kita gengsi, kita malu, kita menjaga harga diri kita, sehingga tidak mau minta maaf, minta halal kepada orang yang kita zalimi di dunia. Tapi hati-hati, gengsi kita itu akan kita rasakan akibatnya ketika di akhirat nanti. Karena saat kita nopo niku menghadapi penghakiman Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu tidak mungkin menzalimi siapapun dari hambanya, ya Allah akan membuat keputusan yang benar-benar adil ya. Kalau kamu pernah dizalimi orang lain ya sudah, maka pahalamu ya dikurangi. Karena ketika di dunia kamu tidak mau meminta maaf dan meminta kehalalannya. Padahal ya sulit bagi kita yang setiap hari itu bertemu, bergaul dengan saudara-saudara yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang zalim meskipun kecil. Maka sudah selayaknya kita selalu meminta kehalalan itu. Nah, yang paling sering kita menzalimi orang lain itu ya misalnya awak dhewe ngrasani, itu kan mencederai harga diri dan kehormatan dari saudara kita. Itu kan sebentuk atau satu bentuk dari perbuatan zalim. Selayaknya kita minta maaf sekarang, sebelum nanti kita mati menanggung atau membawa beban dari dosa tersebut. Maka kan sering disampaikan bahwa lebih mudah, lebih ringan kita berbuat dosa kepada Allah langsung daripada berbuat dosa kepada sesama makhluknya Allah. Kalau Allah itu zat yang maha pengampun, kalau makhluknya Allah itu ya kadang-kadang ada yang sulit untuk memberi maaf. Maka fala tazalamu, janganlah kalian saling menzolimi terhadap sesama. Allah itu mengharamkan zatnya berbuat zalim sehingga adil Allah itu. Maka kita pun tidak boleh berlaku zalim. Kita harus bersikap adil. Nah, kemudian Bapak rahimahullah, wa min jumlati zulmi, di antara bentuk dari kezaliman itu i'anatu zalimi wa du'a ila. Kita membantu perbuatan zalim dan mendukungnya atau mendoakannya. Kita nggak berbuat zalim,
tapi kita mendukung perbuatan itu, awak dhewe termasuk melakukan perbuatan zalim. Rasul mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayu sallahu fi ardihi. Siapa yang mendoakan orang zalim supaya dia terus berada, misalnya terus dia berkuasa, kan? Maka orang seperti itu berarti senang apabila Allah dimaksiati di buminya. Kita kok mendoakan supaya orang yang zalim itu terus menerus berada dalam kezalimannya, berarti seakan-akan kita itu ingin Allah itu dimaksiati di muka bumi. Maka di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ad-Dailami, az-zalamatu wa awanuhum finnar. Orang yang zalim dan para pendukung kezaliman itu akan berada di neraka. Sehingga kita harus berhati-hati. Di dalam hadis riwayat Abu Syekh dari Ibnu Umar dikatakan bahwa man masya ma'a mazlumin. Ini terkait dengan orang yang terzalimi. Siapa yang membela orang yang dizalimi, berjalan bersama orang yang dizalimi, yu'inuhu ala mazlamati, untuk membantu mengeluarkannya atau membebaskannya dari kezaliman yang sedang dia alami, maka sabbatallahu qadamaihi ala sirati, Allah akan mengokohkan kakinya ketika dia berjalan di atas jembatan nanti di akhirat. Yauma tazillu fihil aqdam, hari di mana banyak kaki yang terpeleset pada waktu itu. Ya, orang yang mau membantu orang yang terzalimi, Allah itu akan mengokohkan, menguatkan kedua kakinya untuk berjalan di sirat. Sebaliknya, waman masya ma'a zalimin, siapa yang berjalan bersama dengan orang zalim, liyu'inahu ala zulmi, untuk membantu kezalimannya, maka azallallahu qadamaihi ala sirati, maka Allah akan menggelincirkan kedua kakinya saat berjalan pada jembatan itu, pada sirat. Jadi kezaliman akan membuat kita tergelincir masuk neraka. Membantu orang yang terzalimi itu akan menguatkan kaki kita untuk meniti jembatan itu menuju surga. Oleh karena itu, kita Allah, kita harus menghindarkan diri dari perbuatan zalim. Termasuk ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan zalim, ya kita harus mencegahnya. Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik dia sedang melakukan perbuatan zalim maupun sedang dizalimi. Para sahabat bertanya, kalau sedang dizalimi, nggih kami tolong. Lah kok ketika dia sedang zalim kok kami tolong, itu bentuknya bagaimana wahai Rasul? Maksudnya bagaimana? Lalu Rasul mengatakan, ketika kamu mencegah saudaramu dari perbuatan zalim, itulah maksud kamu menolong saudaramu ketika sedang zalim. Jadi maksudnya ketika kita melihat ada saudara kita berbuat zalim, cara kita menolongnya adalah, cara kita membantunya adalah dicegah saudara kita itu supaya tidak jadi melakukan perbuatan zalim. Itu cara kita menolong. Bukan malah kita membantu dalam artian wis terus-terus ke ora apa-apa, enggak gitu maksudnya. Tapi kita melarang saudara kita dari melakukan perbuatan zalim. Karena niku azulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menggelapkan hari kiamat kita. Ya. Niki sangat
terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ya makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain. Kadang ya kita menzalimi seseorang, entah itu dari hartanya, entah itu dari kehormatannya, entah itu dari nasabnya. Ini kita perlu berhati-hati. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, potongan hadis berikutnya ya. Jadi kita nggak boleh melakukan kezaliman karena itu hukumnya haram. Sebab itu akan menyengsarakan kita di akhirat. Lalu Allah juga mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua itu orang yang tersesat. Dalam artian apa? Ghafilun anis syara'i, orang yang lalai dari menjalankan syariat-syariat Allah. Enggak tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala secara baik dan benar. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka fastahduni, mintalah hidayah atau petunjuk kepadaku. Maka ahdikum, aku akan memberi kalian petunjuk. Apa yang dimaksud memberi petunjuk lah? Bukannya kita kalau sudah Islam ini ya berarti sudah berada dalam petunjuk. Atau kok di sini Allah mengatakan kita semua ini sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Saya sudah Islam, kenapa saya harus minta petunjuk lagi? Maksudnya adalah minta supaya Allah itu tetap meneguhkan hidayah itu kepada kita. Dan karena hidayah itu ya datang pergi, naik turun, sebagaimana iman. Sehingga salah satu doa kita ya kita mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukkanlah aku bahwa yang baik itu baik. Tidak hanya itu, tetapi mudahkanlah aku untuk melakukannya. Karena ada orang yang tahu bahwa nek ditekoni jane pengajian iki apik apa ora? Apik, dia tahu ngaji kuwi apik. Maka doa kita jangan hanya itu, tetapi warzuqnat tiba. Mudahkanlah aku untuk mengikuti kebaikan itu. Lah kok orang ngaji? Jarine apik, kok ora melu ngaji? Oh yang gosek-gosek, berarti hidayahnya belum lengkap. Dia hanya mendapatkan hidayah ilmu bahwa dia diberitahu ngaji ku ya apik. Tapi belum mendapatkan hidayah taufik, diberi petunjuk untuk mudah melakukan itu. Taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan kita untuk menjalankan kebaikan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatanya banyak kan orang yang tahu bahwa sholat ku ya apik, pengajian ku ya apik dan seterusnya. Tetapi nek diajak sholat, nek diajak ngaji, gosek. Ana sing luwih penting atau apalah napa niku alasannya. Itu karena hidayah taufiknya belum masuk kepada orang itu. Dia tahu bahwa itu baik, tapi tidak sekedar tahu. Nah, di sini pentingnya ya, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga wa arinal haqqa haqqa warzuqnat tinaba. Tunjukkanlah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Tunjukkanlah bahwa yang batil itu batil, mudahkanlah aku untuk meninggalkannya. Kan ada orang ketika dikatakan jane ngrasani ngono ki apik apa ora? Ya ora apik. Ning kok mbok lakoni, ino rasane enak, misalnya seperti itu. Ya. Berarti dia tahu bahwa itu enggak baik, tapi tidak dimudahkan Allah untuk meninggalkannya. Sebab masih ada godaan setan dan seterusnya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sebenarnya tahu mana itu yang baik, mana itu yang enggak baik, tapi tidak dimudahkan oleh Allah untuk melakukan atau meninggalkannya. Yang dimaksud kita semua sesat, mintalah petunjuk kepada Allah, maka Allah akan memberi kalian petunjuk itu.
mintalah supaya Allah menyempurnakan dan meneguhkan hidayahnya. Ya karena nyatanya ya seperti itu. Ya satu lagi ya, ini hadisnya panjang, satu lagi sudah jam 8. Ya ibadi kullukum jai'un. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku beri makan. Maka fastat imuni at'imku, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberimu makan. Maksudnya pripun Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa hakikatnya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua binatang yang melata di muka bumi, berjalan di muka bumi, kecuali Allah lah yang memberikan rezeki. Ini kita seakan-akan diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa asal dari makanan kita, asal dari rezeki kita itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita minta kepada Allah. Karena kadang-kadang sebab lamanya kita diujo oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak rezeki, kita itu berpikirnya seperti cara berpikirnya Qarun, dengan mengatakan, ya saya mendapatkan ini karena ilmu saya, pengetahuan saya, kerja saya, usaha saya, semuanya kembali ke saya. Nah, di sini Allah itu mengingatkan, kalian semua awalnya itu kelaparan, tidak punya apa-apa, kecuali orang yang aku beri. Maka mintalah kepada. Nah, kita diingatkan, kalau kita misalnya sekarang kecukupan, ingatlah bahwa yang mencukupi kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mudahnya Allah ketika sudah berkehendak untuk mengurangi apa yang kita rasa cukup itu. Betapa mudahnya Allah melakukan itu. Maka jangan pernah ketika kita merasa cukup kemudian sombong kepada Allah. Kadang-kadang ujian berupa rasa cukup itu membuat kita lalai. Maka di dalam surat At-Takatsur niku alhaakumut takatsur. Karena kita sibuk menumpuk harta, bermegah-megahan, itu membuat kita lalai. Ya, banyak ujian orang itu macam-macam. Ada yang diuji banyak harta, dia lalai. Ada yang diuji kekurangan harta, dia lalai. Tapi bahwa kita harus benar-benar di dalam hati kita harus menanamkan bahwa semua ini itu asalnya dari Allah. Itu pemberian Allah, itu anugerah Allah. Karena yang menyebabkan kita mampu seperti itu ya Allah. Kita bisa bekerja karena kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi anggota badan oleh Allah, diberi akal yang sehat oleh Allah. Itu kan semua modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memahami dan menyadari itu. Jangan pernah kita mengaku atau merasa aku bisa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita semua ini lapar, kecuali yang dikenyangkan oleh Allah. Sebab itu semua dari rezeki dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku dulu jadi ada 3 poin tadi. Allah melarang kita melakukan perbuatan dolim. Kita semua ini sesat, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kita semua ini nggak punya apa-apa, maka mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama, yang merasa mapan, yang merasa kita semua ini hambanya Allah.
hakikatnya seorang hamba tidak punya apa-apa kecuali pemberian dari tuannya. Insyaallah akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.